Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianti, NIM 2010100292. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana. Perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Menurut ahli, yang pertama, Robbins, pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Yang kedua, menurut Christine S. Becker, mendefinisikan pengembangan organisasi adalah suatu proses dan perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Pusat perhatiannya adalah perubahan organisasi dengan meneliti orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, mengenai bagaimana mereka bekerja sama sebagai suatu kesatuan, bagaimana berfungsi dalam unit merek masing-masing, dan apa yang perlu diubah sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Yang terakhir, menurut Franz dan Bell, pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif, dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja formal dengan bantuan agar perubahan, katalisator, dan pengguna teori serta teknologi ilmiah, keberlakuan, terapan, dan mencakup riset kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana, NIM 201010293. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengembangan organisasi. Dalam teknik perkembangan organisasi terbagi menjadi 7. 1. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group atau training group. Grup di sini berarti peserta terdiri dari 6 sampai 10 orang. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Kedua, team building adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek. Ketiga, survei feedback. Dalam teknik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka, misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpanbalikan pada setiap peserta, termasuk para penyelidik dan manajemen yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah dan lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan konstruksi. Keempat, transactional analysis. Teknik ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. Transactional analysis dimaksud untuk menguraikan kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Oleh sebab itu, teknik ini mengajarkan cara penyampaian pesan yang jelas dan bertanggung jawab dengan wajar dan menyenangkan. Kelima,
intergroup activities. Fokus dalam teknik ini adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, di mana ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi dapat menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi, karena intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama dan pemecahan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Keenam, proses consultation. Dalam proses consultation, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Kemudian konsultan memberikan umpan balik pada setiap pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan koreksi. Ketujuh, third part pitchmaking. Dalam penerapan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Elivia, NIM 2010100290. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang tahapan penerapan pengembangan organisasi. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pengamatan sistem manajemen atau tahapan pengumpulan data. Dalam tahapan ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku dalam suatu organisasi seperti strukturnya, sumber daya manusia, peralatan, dan lain-lain. Kemudian tahapan kedua yaitu tahapan diagnosis dan umpan balik. Dalam tahapan ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional dianalisis dan dievaluasi. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan pembaharuan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan dan pengembangan organisasi. Kemudian tahap keempat yaitu tahap implementasi. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaharuan yang telah disetujui. Kemudian model pengembangan organisasi. Dalam model pengembangan organisasi diawali dari pengenalan persoalan. Kemudian, berdasarkan persoalan tersebut, dilakukan analisis organisasi. Yang dimaksud analisis organisasi adalah untuk meneliti sebab akibat persoalan tersebut. Kemudian, hasil analisis organisasi disampaikan kepada anggota organisasi dalam bentuk umpan balik. Kemudian, tanggapan terhadap umpan balik dapat digunakan untuk pengembangan organisasi. Kemudian, strategi pengembangan organisasi dilakukan dalam bentuk intervensi, yang kemudian diukur dan dinilai hasilnya, dan pada akhirnya disampaikan kepada anggota lain dalam bentuk umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslia Nur, NIM 201020304. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang agen pengubah dalam pengembangan organisasi. Dalam rumusan Havelock pada tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan atau suatu inovasi berencana, di mana inovasi itu sendiri adalah pengenalan dan penerapan mengenai hal-hal, gagasan, serta ide-ide baru. Dalam agen perubahan, pengembangan berasal dari 3 faktor, yakni yang pertama, agen perubahan eksternal, di mana agen perubahan eksternal ini
adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugasi untuk memberikan usulan tentang perubahan. Faktor yang kedua, agen perubahan internal, di mana agen perubahan internal ini adalah staf ahli dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan di dalam organisasi. Faktor ketiga, yakni agen perubahan eksternal internal, di mana agen perubahan eksternal internal ini adalah usaha untuk memadukan orang-orang yang berada dari luar organisasi dengan mengambil manfaat serta kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni, NIM 2010100300. Saya akan menjelaskan materi karakteristik agen pengubah dalam pengembangan organisasi. Menurut Havelock dalam Nasution, agen pengubah dalam pengembangan organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, agen perubahan harus memiliki nilai-nilai dan sikap mental. Kedua, agen perubahan harus peka. Tiga, agen perubahan harus mempunyai keterampilan. Kemudian, peran utama agen pengubah dalam pengembangan organisasi. Peran utama seorang agen perubahan yaitu yang pertama, sebagai katalisator yang menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Kedua, sebagai pemberi pemecahan persoalan. Ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Kedua, bagaimana mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan. Tiga, mendapatkan sumber-sumber yang relevan. Empat, memilih atau menciptakan pemecahan masalah. 5. Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.